Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Argor Bismanulang, Melanie Jami, Naomi Doani, dan Ruth Yohana Purba akan mempresentasikan tentang fisiologi ginjal. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang fisiologi ginjal. Namun, kami dari kelompok 4 akan juga membahas tentang fisiologi ginjal. Diharapkan juga teman-teman dapat memahami tentang studi kasus yang akan kami bagikan nantinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ginjal adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur keseimbangan air dan mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam darah. Ginjal memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun, mempertahankan keseimbangan cairan dan zat-zat lain yang berada di dalam tubuh. Produk sisa yang berupa urin akan meninggalkan ginjal menuju saluran kemih untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Terdapat juga beberapa fungsi daripada ginjal. Yang pertama, mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh, antara lain urea, amoniak, kreatinin, garam anorganik, bakteri, dan juga obat-obatan. Membantu keseimbangan air dalam tubuh, yaitu mempertahankan tekanan osmotik ekstraseluler. Yang ketiga, mempertahankan pH plasma darah melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Yang keempat, mengatur konsentrasi garam dalam darah dan keseimbangan asam basa darah. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagian nefron. Nefron adalah satuan unit fungsional dari ginjal yang mengular melintasi medula korteks dan medula renal. Kemudian, struktur halus ginjal yang terdiri dari banyak nefron ini merupakan satuan-satuan fungsional ginjal yang jumlahnya mencapai 1 juta nefron dalam setiap ginjalnya. Dalam satu nefron terdiri atas satu ikatan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini berfungsi sebagai filter atau penyaring yang sangat efisien untuk mengeluarkan produk-produk buangan dan pengotor dari dalam darah, dan memiliki pipa yang panjang yang disebut dengan tubula. Fungsi nefron itu ada 3 yang kita baca dari bukunya Ibu. Itu yang pertama, mengatur konsentrasi air dan substansi terlarut seperti garam sodium dengan cara menyaring darah, menyerap kembali apa yang diperlukan dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Nah, yang kedua, mengatur konsentrasi elektrolit dan metabolit. Yang ketiga, mengatur pH darah dalam tubuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang filtrasi darah atau proses pembentukan urin di ginjal. Sejatinya melibatkan 3 proses. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Yang pertama filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus, yang merupakan awal vaskular nefron, di mana darah mengalir dari aferen masuk ke glomerulus. Nah, ada sekitar seperempat aliran darah dari cura jantung bersirkulasi melalui ginjal. Lalu aliran darah tersebar untuk organ manapun. Nah, filtrasi ini juga terjadi di kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman ini permeabel terhadap zat terlarut seperti garam, glukosa, asam amino, vitamin, zat buangan bernitrogen, dan molekul kecil seperti urea, namun tidak permeabel untuk sel darah dan protein plasma. Nah, kemudian pada filtrasi akan dihasilkan urin primer atau yang sering disebut dengan filtrat, yang mengandung garam, glukosa, dan asam amino, vitamin, zat buangan bernitrogen, dan molekul kecil seperti urea dan asam urea. Kemudian, urin primer yang telah dihasilkan pada tahapan filtrasi maka akan masuk ke tahap reabsorpsi, di mana reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Hampir semua air, glukosa, kalium, dan asam amino yang hilang selama filtrasi di glomerulus masuk kembali ke darah dari tubulus ginjal. Kemudian reabsorpsi terjadi terutama dengan transfer pasif, berdasarkan gradien konsentrasi bergerak dari konsentrasi tinggi di tubulus proksimal ke konsentrasi yang lebih rendah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Nah, kemudian reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Nah, ini sering disebut sebagai filtrat tubulus. Kemudian kandungan apa yang ada di urin sekunder ini ialah berupa air, garam, urea, pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Namun juga pada proses reabsorpsi ini terjadi juga proses sekresi, di mana sekresi yang terjadi di tubulus proksimal nefron itu bertanggung jawab untuk pengangkutan molekul tertentu keluar dari darah ke dalam urin atau dari urin ke tubuh. Nah, di sini pengangkutan adalah maksudnya molekul-molekul yang masih dapat digunakan tubuh maka akan dialirkan melalui transport aktif. Nah, di sini molekul tersebut akan ke cairan interstitial, kemudian nefron-nefron, kemudian masuk ke fasa renal. Proses yang terakhir adalah augmentasi. Nah,
Proses ini terjadi di tubulus distal, di mana urin akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, di sini di mana urin sekunder yang telah dihasilkan pada tahapan reabsorpsi kemudian masuk ke tubulus distal. Pada proses ini, urin yang dihasilkan memiliki komposisi sebagai berikut, yaitu air 96%, urea sekitar 2,5%, serta bau oleh pigmen ampedo. Kemudian urin tersebut akan dialirkan ke ginjal, dari ginjal ke uretra. Urin sekunder dari proses reabsorpsi sebelumnya akan diubah menjadi urin asli. Nah, kemudian dimulai dari tubulus contortus distal, urin masuk ke tubulus pengumpul. Pada pipa ini masih ada proses penyaringan air. Garam, NaCl, dan urea ini menciptakan urin asli yang akan dikeluarkan dari tubuh manusia melewati saluran pengumpul. Urin akan masuk ke pelvis ginjal dan kemudian mengalir melalui uretra menuju kandung kemih. Setelah mencapai kandung kemih dan pengumpulan lengkap, orang tersebut akan merasa seperti ingin kencing. Nah, urin akan dikeluarkan tubuh melalui uretra. Sekarang kita akan membahas mengenai pembuluh darah yang ada di dalam ginjal. Nah, pembuluh darah yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ginjal disebut arteri renal. Nah, arteri renal ini saat mendekati ginjal akan terbagi menjadi arteri lobar. Arteri lobar mendekati medula akan terbagi lagi menjadi arteri interlobar. Lalu, arteri interlobar yang telah mendekati nefron akan terbagi menjadi arteriola afferent. Nah, selanjutnya arteriola afferent ini akan masuk ke dalam kapsula Bowman menyusun glomerulus. Lalu, arteriola efferent adalah arteriola yang meninggalkan glomerulus atau glomerulus dan kapsula Bowman. Selanjutnya, saat berada di sekitar tubulus nefron, maka pembuluh darah yang ada di situ adalah kapiler peritubular. Lalu darah bersih yang telah melewati tubulus nefron akan dikembalikan ke jantung melalui vena renal. Nah, selanjutnya di sini ada 3 pembuluh darah yang menjadi penyusun yang ada di nefron. Yang pertama adalah arteriola afferent. Arteriola afferent ini adalah pembuluh darah yang masuk ke dalam glomerulus. Nah, dia menjadi salah satu penyusun glomerulus. Nah, arteriola efferent adalah arteriola yang meninggalkan glomerulus. Nah, arteriola afferent dan efferent ini bekerja sama dalam proses filtrasi di dalam glomerulus yang bekerja sama dengan ruang antar kapsula Bowman untuk melakukan filtrasi dengan cara meregangkan dan mengecilkan diameter dari pembuluh darah mereka. Ukuran dari arteriola afferent dan efferent juga memiliki perbedaan. Ini juga membantu perbedaan tekanan sehingga darah dapat terfiltrasi di dalam kapsula Bowman. Selanjutnya ada kapiler peritubular. Kapiler peritubular adalah kapiler yang mengikuti tubular nefron mulai dari tubulus proksimal, lengkung Henle hingga tubulus distal. Nah, pada kapiler peritubular terjadi banyak reabsorpsi dan juga augmentasi melewati cairan interstisial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah penurunan glomerulus filtrate rate atau GFR selama lebih dari 3 bulan, atau adanya bukti kerusakan ginjal dengan beberapa tanda seperti albuminuria atau gagalnya glomerulus untuk menyaring protein albumin. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan prognosis dari penyakit gagal ginjal berdasarkan kategori eGFR dan albuminuria. Jadi di sini ada tingkat albumin yang ada yang tersaring melalui glomerulus dan juga tingkat dari kemampuan glomerulus untuk menyaring. Semakin tinggi tingkat kemampuan glomerulus untuk melakukan penyaringan, maka kemungkinan untuk mengalami gagal ginjal semakin kecil. Namun jika semakin rendah, di sekitar nilai 15-29 atau bahkan kurang dari 15, maka kemungkinan untuk mengalami gagal ginjal semakin tinggi. Ditambah dengan kegagalan glomerulus dari memfiltrasi albumin juga mempengaruhi kemungkinan orang akan terkena gagal ginjal. Jika albumin yang terfiltrat kurang dari 3 atau yang keluar dari glomerulus ini kurang dari 3, maka kemungkinan seseorang terkena gagal ginjal semakin kecil. Tapi jika lebih dari 30 sama dengan hingga lebih dari 30, maka kemungkinan untuk terkena gagal ginjal semakin besar. Namun ini saling terpengaruh, kedua ini saling terpengaruh antara GFR dengan albuminuria. Nah, penyebab gagal ginjal kronis yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini adalah diabetes yang diakibatkan karena hormon insulin tidak dapat diterima oleh sel hati atau sel hati tidak dapat membaca hormon insulin ini. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini jika terjadi kerusakan pada pankreas sehingga pankreas tidak lagi dapat menghasilkan insulin. Nah, ini biasanya terjadi bisa dari kecil atau sejak muda. Lalu yang ketiga adalah hipertensi sekitar 27,2%, yang keempat glomerulonefritis, yang kelima nefritis tubulointerstitial kronis, yang keenam keturunan atau ginjal kristik, yang ketujuh vaskulitis, yang kedelapan diskrasia plasma sel, dan yang kesembilan nefropati sel sabit. Nah, ini diurutkan berdasarkan yang paling
memungkinkan, dan yang paling besar penyebabnya adalah karena diabetes mellitus tipe 2. Nah, gejala gagal ginjal kronis yang pertama dari kardiovaskular terdapat hipertensi, endema, dan perikarditis. Lalu pada dermatologis gejalanya ada gatal-gatal hebat. Lalu pada gastrointestinal atau pada pencernaan itu terjadi anoreksia, mual, muntah, cekugan, penurunan aliran saliva, haus, rasa kecap logam, terasa logam di dalam mulut, dan kehilangan kemampuan penghidung atau dan pengecap, dan parotitis atau stomatis. Lalu perubahan neuromuskular, yaitu perubahan tingkat kesadaran, kacau mental, ketidakmampuan konsentrasi, kecenderungan pendarahan, perubahan hematologis, kecenderungan pendarahan, dan keletihan serta letargik, sakit kepala, dan kelemahan umum. Ini adalah gejala-gejala ginjal kronis. Jika kita mengalami salah satunya, belum tentu kita menderita gagal ginjal, tapi ini adalah gejala-gejalanya. Kemudian penderita gejala gagal ginjal kronis dapat melakukan pengobatan berupa Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD, di mana CAPD adalah terapi dialisis menggunakan rongga peritoneum atau rongga perut. Bagian yang digunakan sebagai filter adalah selaput atau membran peritoneum. Kemudian, mekanisme CAPD dilakukan menggunakan sebuah kateter yang terbuat dari pipa silikon fleksibel dengan ujung terbuka dan beberapa lubang di sisinya untuk mendukung pembuangan air dan absorpsi dialisat. Kemudian kateter akan dimasukkan dalam rongga perut. Cara yang paling aman dan sering digunakan adalah bedah terbuka dan laparoskopi, atau sayatan kecil pada dinding perut dengan bantuan laparoskopi, yaitu pipa kecil yang memiliki kamera dan cahaya di ujungnya. Kemudian ada mekanisme CAPD yang ada 5 mekanisme. Yang pertama itu difusi, di mana gerakan lateral melewati membran semipermeable dari daerah yang zat konsentrasinya itu lebih tinggi ke arah daerah yang zat konsentrasinya lebih rendah. Kok jadi latah? Jadi cadel. Yang kedua itu osmosis. Nah, osmosis ini gerakan cairan atau zat larut melewati membran semipermeable dari daerah konsentrasi yang lebih rendah ke daerah konsentrasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada filtrasi. Filtrasi ini di mana cairan melalui filtrat atau semipermeable dengan tekanan hidrostatik sehingga air bergerak dari daerah yang tekanannya lebih tinggi ke daerah tekanannya lebih rendah. Kemudian yang keempat ada ultrafiltrasi. Itu mirip dengan filtrasi tapi ditambah dengan tekanan hidrostatik yang negatif. Yang kelima itu ada konveksi. Konveksi itu mirip dengan difusi dengan mekanisme yang filtrasi dan ultrafiltrasi. Namun diberikan tekanan hidrostatik di mana mempercepat perpindahan zat secara maksimal. Terdapat juga beberapa kelebihan dari penggunaan pengobatan CAPD ini. Yang pertama, teknik sederhana dan dapat dilakukan di rumah tanpa mesin seperti hemodialisis. Yang kedua, mempresentasikan pengambilan zat buangan dan cairan tubuh berlebih secara perlahan, kontinu, dan fisiologis. Yang ketiga, tidak memerlukan akses vaskular seperti pada hemodialisis. Yang keempat, tidak ada kontak antara membran dengan darah sehingga stimuli katabolik minimal. Yang kelima, fungsi renal residual terjaga lebih baik pada CAPD dibanding hemodialisis. Tetapi terdapat juga kelemahan dari pengobatan CAPD ini. Yang pertama, jika tidak mengikuti prosedur daripada dokter dengan baik, maka akan rentan terkena infeksi yang menyebabkan peritonitis atau radang pada selaput rongga perut. Yang kedua, rentan terjadi kegagalan teknis. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Raindrop, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.